Pemirsa, salah satu korban kecelakaan tunggal mobil sedan di Senen, Jakarta Pusat merupakan perwira polisi AKP Novandi Arya Karisma, putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Sedangkan korban lainnya yang ditemukan tewas bersama AKP Novandi adalah wanita bernama Fatimah. Jenazah korban kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat AKP Novandi Arya Karisma yang juga merupakan putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dimakamkan di TPU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenazah AKP Novandi yang semasa hidup menjabat sebagai Kasat Pol Airut Polres Berau, Kalimantan Timur dimakamkan dengan upacara militer kepolisian. Identifikasi korban berdasarkan DNA dan susunan gigi memastikan korban adalah AKP Novandi. Ini data dokumennya yang dapat kami bisa lihat bahwa ada beberapa bagian-bagian yang menentukan atau yang menunjukkan bahwa 100% yang bersangkutan bisa dipastikan bernama Novandi Arya Karisma, usia 31 tahun. Kita bisa menegakkan diagnosa, mendekatkan identifikasinya dengan cara kode-kode. Korban terakhir kecelakaan dan kebakaran sedan di Senen, Jakarta Pusat akhirnya teridentifikasi. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya mengungkap, korban berjenis kelamin perempuan berusia 31 tahun bernama Fatimah. Identifikasi diperkuat pihak keluarga dengan temuan perhiasan yang masih melekat di tubuh korban. Korban Fatimah dikenal sebagai kader partai politik PSI. Dirlantas Polda Metro Jaya akan menghentikan kasus kecelakaan ini. Namun polisi tetap akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Sebelumnya korban AKP Novandi Arya Karisma dan Fatimah tewas dalam kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat 7 Februari lalu. Jenazah kedua korban sempat tidak dikenali. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membersihkan lokasi kecelakaan bus wisata yang menewaskan 13 penumpang di Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Petugas mengerahkan water cannon untuk membersihkan tebing dari sisa kecelakaan. Polisi mengerahkan water cannon membersihkan lokasi kecelakaan bus wisata yang menewaskan 13 penumpang di Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sejak kecelakaan terjadi pada hari Minggu, TKP belum dibersihkan. Warga dan pengguna jalan mengeluhkan bau anyir dari lokasi kecelakaan. Jajaran Polres Bantul mulai membersihkan tebing dan tepi jalan tempat kejadian. Selain menyemprotkan air bercampur sabun dengan water cannon, polisi juga membersihkan bekas kecelakaan yang menempel di talut tebing secara manual, yaitu dengan kain dan cairan pembersih. Pembersihan baru dilakukan hari ini karena beberapa hari terakhir polisi dan KNKT masih melakukan olah TKP. Untuk melaksanakan pembersihan adanya darah-darah ataupun bekas-bekas dari kecelakaan itu tersebut. Adanya warga masyarakat setempat merasa terganggu karena adanya bau amis ataupun anggur daripada bekas-bekas kecelakaan tersebut. Bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. 13 penumpang meninggal dunia dan 34 penumpang lainnya terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sirkuit Mandalika akan dijajal pembalap-pembalap kelas dunia dalam tes pramusim MotoGP. Para pembalap telah tiba dan langsung menikmati keindahan Lombok. Pembalap-pembalap MotoGP bersama krunya telah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menjajal sirkuit Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022. Setibanya di Lombok, para pembalap langsung menikmati keindahan pantai yang memang menjadi salah satu wisata andalan di Indonesia. Marc Marquez, Alex Rins, Maverick Vinales, dan pembalap-pembalap lainnya langsung memamerkan kerja rasa liburan di media sosial mereka. Sementara para pembalap akan menjajal aspal sirkuit Mandalika selama 3 hari pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Mereka hanya mengetes track, mereka hanya muter-muter track. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore mereka hanya muter. Jadi kita hanya buka, terserah mereka mau melakukan apapun. Dari jam 10 sampai jam 6.
Itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Berarti setelah itu mereka pulang. Bola. Nanti balik Datang lagi Maret. Sistem travel bubble atau gelembung perjalanan diterapkan untuk tes pramusim MotoGP Mandalika, sehingga pembalap dan krunya hanya berada di kawasan-kawasan tertentu saja selama berada di sana. Ada 23 hotel disiapkan untuk menginap dan terdapat tempat rapid antigen dan PCR yang dijaga petugas kesehatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widianti, iNews melaporkan. Pemerintah menganggarkan biaya 8,3 miliar rupiah untuk membeli mobil baru di Istana Kepresidenan. Pihak istana berdalih pengadaan itu untuk mobil bagi tamu negara. Pengadaan tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022 melalui tender yang dimenangkan oleh PT Satria Internusa Perkasa. Juru bicara Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menyebut anggaran sebesar 8,3 miliar ini merupakan bagian dari peremajaan mobil dinas kenegaraan. Pasalnya, saat ini banyak mobil untuk tamu negara yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Padahal Indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah perhelatan berskala internasional, salah satunya KTT G20 November mendatang. Pengadaan ini untuk kegiatan kenegaraan. Tamu-tamu negara kita akan menggunakan kendaraan dinas ini. Sehingga kami ingin semua fungsi bisa berjalan optimal, agar mereka semua bisa merasakan kenyamanan. Ini bisa kita lihat banyaknya mobil-mobil dinas yang sudah beroperasi sejak tahun 2013. Apabila tidak diremajakan, maka biaya servisnya akan semakin besar dan kami kira ini sudah waktunya. Selain faktor biaya servis, Indonesia juga sedang menjadi presidensi G20. Salah satu isu penting yang diusung dalam presidensi G20 tahun ini adalah tentang pengurangan emisi karbon. Mobil yang tidak bisa berfungsi secara optimal tentunya akan memiliki emisi yang lebih besar. Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan hukum KUHP APA diperiksa Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspom AD. Mereka dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan penodaan agama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Koordinator Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama Damia Hari Lubis membawa sejumlah bukti terkait laporannya terhadap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bukti-bukti yang dibawa Damai diantaranya video wawancara Dudung Abdurrahman di salah satu kanal YouTube. Pelapor merasa tersinggung dengan pernyataan jika Tuhan disamakan dengan makhluk. Sebelumnya Dudung mempersilahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Semua warga Wadas yang ditangkap polisi telah dibebaskan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.